Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Talk show siang hari ini bersama saya Dewi Ratih dan kali ini akan mengangkat tema alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing. Baik Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga disiarkan langsung ya melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik, narasumber kita kali ini ya bersama dengan Dr. Gigi Ana Susanti SP Pros, dokter gigi spesialis prostodonsia dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini. Baik Mitra Buana, sesuai dengan tema kita siang hari ini ya, alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing. Dan tentunya kami nanti akan mempersilakan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271 8907999 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950947. Ya, sekali lagi kami persilakan Anda Mitra Buana untuk bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami nanti melalui line telepon di 0271 8907999 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950947. Nah, Bu Dokter, mengenai tema kita siang hari ini ya, alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing. Ya. Nah, ini seperti apa Bu Dokter? Bentuknya? Oke. Atau mungkin bisa dijelaskan dulu bottle feeding itu apa gitu? Oke. Bottle feeding itu kan kalau artinya bottle itu kan botol. Iya. Feeding itu untuk minum atau untuk makan ya. Jadi sebetulnya mirip ya, atau karena botol jadi sama seperti yang digunakan bayi-bayi yang biasa normal itu normal, cuman ini ada alat bantu tambahan. Gitu, ya. Iya. Alat bantu tambahan ini untuk menutupi celah atau bibir sumbingnya atau palatemnya atau langit-langit yang sobek atau bercelah. Nah, supaya makanan atau minuman tidak masuk ke hidung atau secara itu. Jadi kan kalau masuk ke dalam hidung kan bisa tersedak. Nah, itu biasanya memang bayi bibir sumbing itu biasanya kan lahir di RSU, terutama di RSUD yang selama ini saya bekerja itu biasanya mereka sudah memakai semacam saluran kecil ya. Nah, itu pipet, nah seperti itu. Tapi kan itu kan harus dalam pengawasan dokter, perawat atau bidan. Nah, kami dari prostodonsi itu hanya bisa membantu ya membuatkan alat supaya bayi dengan kelainan tersebut bisa makan dan minum di rumah dengan aman. Ya, begitu. Jadi kami tidak mengoperasi, tidak. Saya tidak berhak untuk mengoperasi bibir sumbing tersebut. Kami hanya membantu. Iya, dengan alat bantu itu tadi. Itu mungkin seperti itu ya istilahnya. Jadi kami membantu menaikkan berat badan bayi yang ada kelainan bibir sumbing ataupun palatemnya untuk supaya bisa minum atau makan dengan nanti dengan tercapainya berat badan yang sudah ditentukan oleh dokter. Nah, nanti baru bisa dioperasi. Nah, itu harus perlu juga konsultasi dengan dokter bedah mulut atau dokter bedah. Oh gitu.
Tadi Bu Dokter menyampaikan prostodonsi. Nah, prostodonsi atau prostodonsia itu apa sih Bu Dokter? Oh ya, jadi prostodonsi itu sekarang kan gigi itu dibagi banyak macam ya. Ada prostodonsi, ada orto dan sebagainya. Sedangkan prostodonsi itu adalah mempelajari tentang rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi rongga mulut, kenyamanan, penampilan, dan kesehatan pasien dengan pembuatan restorasi dengan gigi asli atau pergantian gigi yang hilang beserta jaringan lunak rongga mulut dan maksiofacial dengan bahan pengganti buatan. Yang dimaksud dengan maksilofacial adalah kelainan yang mengenai wajah dan jaringan di sekitarnya di rongga mulut, baik yang lunak maupun jaringan keras. Nah, itu seperti apa Bu kalau bisa dijelaskan Bu? Ya, banyak sih sebetulnya yang dianggap dengan kelainan maksilofacial itu. Iya. Misalnya ada orang kecelakaan, kehilangan bola mata, ya. Kami dari Prosto itu bisa dirujuk ke kami untuk dibuatkan bola mata tiruan. Oh Ada, gitu. Istilahnya protesa bola mata. Iya. Supaya apa? Kadang kan orang itu agak miris ya kalau misalnya ada orang ya, maaf ya, kalau kehilangan bola mata itu kan agak takut, Iya, menakutkan gitu ya. gitu ya. Supaya lebih estetiknya lebih baik. Nah, kami dari Prosto bisa membuatkan bola matanya. Bola mata buatan itu ya. Tapi memang tidak bisa bergerak seperti pemberian yang di atas ya Allah yang berikan, memang tidak. Tapi paling tidak untuk secara estetik untuk menutupi kekurangan tadi. Orang yang melihat pun juga tidak merasa takut ya, gitu. Anak kecil mungkin kan kadang-kadang takut. Iya. Kemudian hidung itu kan termasuk wajah ya. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja, hidungnya terbakar karena sesuatu hal, maka kami juga bisa membuatkan protesa hidung buatan. Itu nanti kita sesuaikan juga, dicetak, prosedurnya ada pencetakan, warna kulitnya kita sesuaikan itu. Kemudian yang paling penting yang kita hari ini yaitu tentang bibir sumbing. Itu bibir juga sumbing. termasuk kelainan maksilofacial. Gitu ya. Nah ini Bu, mungkin bisa dijelaskan untuk bahan alat bantunya itu dibuatnya seperti apa gitu? Oh ya, jadi kan bibir sumbing itu sebetulnya ada dua macam ya. Artinya kelainannya itu di bibir saja, itu namanya labiochisis. Sedangkan yang sampai langit-langit atau telak kalau orang Jawa bilang, nah itu namanya labiopalatochisis. Oh, ada dua jenis. Ya, jadi ada yang cuma bibirnya saja, ada yang sampai langit-langit ke belakang. Itu pun juga langit-langit, ada yang cuma celahnya sampai setengah, ada yang juga sampai hampir tenggorokan sana bablas. Nah, jadi kita bikin alat itu sesuai dengan keadaan bayi atau kelainan dari rongga mulut bayi tersebut. Ya. Jadi cetakannya ini macam-macam ternyata. Macam-macam ya. Sendok cetaknya pun juga ini akan sudah dibawa juga ya. Ini dari saya dulu waktu ambil spesialis dari tahun berapa ya? 2000 ya. Mungkin sudah berapa tahun? 23 tahun yang lalu ya. Ini masih saya simpan. Masih baik tersimpan karena memang kasus ini tuh memang langka dan di bawah 10% memang ya. Tapi kan kita sebagai orang Prosto ya kalau bisa kita buatkan kenapa enggak ya kan. Berarti ini ya Bu Dokter, dari macam-macam bentuknya ini ukurannya beda-beda ya gitu. Beda-beda. Kalau yang ukuran yang besar seperti ini berarti umurnya mungkin sudah 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. Yang kecil-kecil seperti ini bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Itu jadi kita sesuaikan, kita lihat dulu sobeknya disampai cuman bibir aja, pakai yang ini. Oh sobeknya cuman tengah-tengah saja, celah langit-langitnya, pakai yang ini. Oh kok panjang sekali sobeknya sampai tenggorokan sana, hampir tenggorokan, berarti harus yang panjang gitu ya. Nah ini untuk bahannya, bahan alat bantunya itu dari apa Bu? Bisa macam-macam sekarang dengan bertambah modernnya alat. Itu kalau itu biasanya kalau yang sering saya pakai ya, yang di sini di Sragen ini adalah akrilik sama rubber double impression. Gitu. Jadi rubber. seperti
di Karet itu ya, Bu, karet ya? karet, tapi bukan karet yang kita pakai untuk itu ya. Iya. Khusus untuk bahan gigi Iya, yang khusus ini. aman untuk rongga mulut ya. Gitu. Jadi ditempelkan di dotnya. Jadi Gitu. lentur juga itu ya, Bu, Ya, ya? lentur karena kan bayi itu kalau merasa benda asing di dalam mulut yang terlalu keras, dia agak risih. Ya Gitu. sama seperti kita. Tapi kalau bentuknya itu lentur, dia ngenyotnya kan nyaman istilahnya. Iya. Ya, itu. Nah, ini ngomongin bentuknya ya, bentuk alat bantu sudah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Dokter, ini bagaimana prosesnya Bu Dokter? Oh, prosesnya. Ya, itu tadi seperti yang saya bilang, kita cek dulu rongga mulut ya, disesuaikan dulu seberapa lebar atau kelainan dari Bibir sumbing itu. sumbingnya. Sendok cetaknya dipaskan dulu. Kemudian kita siapkan bahan cetak ya, bahan cetak, dan ini harus dilakukan di rumah sakit. Ya, sebaiknya dilakukan di rumah sakit karena perlengkapan di rumah sakit kan lengkap. Lebih lengkap Ya, gitu. takutnya apa? Kalau bahan cetak ini tadi tuh delodok istilahnya, kalau orang Jawa bilang tuh masuk ke Iya. dalam sana, itu kan bayinya bisa tersedak Tersedak satu. itu. Itu kan membahayakan. Nah, kalau di rumah sakit kan semua alat ada, maksudnya ada suction. Jadi Iya. kalau terjadi Ada pengawasan sesuatu, juga. nah, jadi sudah ada suctionnya. Setelah dicetak, kita cor seperti ini. Nah, ini Iya. ini bentukannya, ini bibirnya yang di daerah sini, ini yang lubang celah tadi. Iya. Kita blocking, kita buatkan alat seperti ini, dipaskan lagi, kemudian terakhir dihaluskan. Jadi harus benar-benar halus, licin ya, seperti yang saya tadi bilang. Iya. Anak kecil atau bayi itu merasa nyaman kalau permukaannya halus ya. Karena di situ di rongga Rongga. itu kan banyak pembuluh darah juga. Nah, itu jadi harus bentuknya jangan melukai istilahnya ya, Iya. jangan melukai. di Apalagi dalam- kulit bayi kan itu masih sensitif. Iya, betul itu. Masih bayi tadi kan Iya. sebaiknya kan habis begitu lahir kalau ada kelainan segera. Nah, Oh, ini gitu. setelah itu kita paskan, kita coba, kita amati ya. Kemudian bayi juga harus didudukkan agak sedikit tegak. Agak sedikit tegak Ya, ya. itu harus ibu atau Mbah Putri ya, paling Orang nggak- dewasa. Ya, orang dewasa, nggak boleh anak-anak meminumkan adiknya, misalnya balita, misalnya Iya. mau ditinggal pergi ke pasar, jangan nanti terus ini gampang, enggak boleh. Jadi yang harus meminumkan harus orang dewasa yang mengerti benar. Jadi didudukkan agak tegak, posisinya harus benar, Iya. terus posisi dotnya juga harus betul. Jadi supaya tidak tersedak. Terus kemudian juga cara pembersihan. Nanti Iya. kita akan memberitahu cara bersihkannya Perawatannya pakaiannya, itu. bagaimana dan sebagainya. Nanti kami akan memberikan edukasi. Lama Bu untuk pembuatan ini bottle feeding ini? Enggak lama, cuman 1 jam Oh jadi. gitu. Ternyata Ya, singkat. singkat. Sebetulnya yang lama itu menunggu kerasnya ini, Oh, ya gitu, kerasnya iya. ini itu 1 jam. Kemudian blocking ini paling setengah jam. Terus kemudian sampai selesainya kalau bikin alat ini cuma 1 jam udah selesai. Tapi kalau dari blocking ini ya paling lama sekitar 3 jam lah, paling lama. Gitu ya. Nah Ibu, dari prosesnya, nah ini mungkin bisa dijelaskan kapan sebaiknya dibuatkan alat tersebut Ibu? Ya, sebaiknya itu sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin itu artinya begitu bayi lahir itu ada kelainan, itu langsung konsul ke dokter anak dulu. Biasanya kan lewatnya dari dokter anak ya yang mengetahui. Begitu kan dokter anak karena yang melihat waktu saat bayi itu keluar atau lahir itu tadi. Nah, biasanya dokter anak langsung segera konsul ke kita. Tapi kalau mungkin melahirnya di bidan atau di Klinik? Nah, klinik monggo bisa segera dirujuk ke RSUD Oh, Suhadi. gitu. Karena yang ada prostodonsinya untuk daerah Sragen cuman ada di RSUD. Suhadi. Ya, Oh, jadi iya. monggo segera dianu. Karena apa? Kalau tidak segera kan bayi itu secara alami itu sudah mempunyai efek ngenyot. Ngenyot itu. Ya, ngenyot. Itu kan jadi kan kita kalau punya apa ya? Bayi dulu ya, waktu ibu-ibu punya bayi.
itu kan nggak usah ngajari toh, kita langsung begitu ada puting susu kan langsung dia langsung mencari. Nah, langsung mencari dan langsung ngenyot. Iya. Ya kan itu secara alami sudah ada di bayi tersebut. Lah, karena kalau tidak terbiasa, maksudnya mulutnya ini tidak dibiasakan, dia akan hilang efek ngenyotnya itu. Ya kan jadi males-malesan kalau kayak tadi yang disonde yang pakai selang tadi. Iya. Dia merasa oh wis enak kok nganggo ditetesi gini. Nah, tapi kalau sesegera mungkin itu efek kenyotnya tuh masih kuat sama seperti ngenyot puting susu dari ibu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa monggo segera dirujuk. Jadi dibuatkan segera. Itu aja supaya tidak. Pernah saya tuh dikonsul umur 2 tahun. Itu baru tahu kalau Dia bibir sumbing. Nah, baru dirujuk ya rodok-rodok telat. Jadi susah untuk gitu. mengajak atau mengedukasi si anak ini kan sudah mudeng ya. Jadi dia terbiasa ditetesi atau disendoi. Nah itu kalau nggak ada yang netesi atau disendoi dia tersedak. Nah itu makanya itu monggo kalau memang ada kasus-kasus di daerah atau ibu-ibu yang tahu misalnya oh tetangganya lahir di klinik di mana. Nah kok ternyata bibir sumbing lah, monggo bisa dirujuk di RSUD gitu ya. Suhadi. Kalau sudah di ini ya tahu kalau ini kelainan langsung ya Bu ya, sebaiknya dirujuk seperti itu. Nanti hubungi bidan, biar bidan nanti merujuk ke RSUD gitu ya. Iya. Nah itu ya Mitra Buana sedikit mengenai alat bantu atau bottle feeding untuk bayi bibir sumbing ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Dokter. Seperti apa bentuknya, bagaimana proses pembuatannya juga, kemudian kapan sebaiknya dibuatkan alat tersebut. Nah tadi sudah disampaikan Bu Dokter ya. Nanti masih ada beberapa hal yang bakal Dewi tanyakan sama Bu Dokter ya. Ya, Masih siap. seputar alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing. Tentunya masih di talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen di edisi hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami masih menunggu atensi Anda Mitra Buana untuk bergabung bersama kami di line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Anda juga bisa menyimak acara ini melalui akun Instagram di @rssp_sragen ya, karena juga disiarkan langsung live IG ya, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui 94,7 MHz Buana Asri FM. Kita jeda terlebih dahulu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kembali di acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing. Dan narasumber kita siang hari ini ya bersama dengan Dr. Gigi Ana Susanti SP-Pros, Dr. Gigi spesialis prostodonsia dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Nah tentunya saya juga masih menunggu ya atensi Anda ataupun Anda yang ingin berinteraksi bersama kami bisa melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Dokter ya mengenai bentuk dari alat bantu ini ya, bottle feeding itu seperti apa. Ternyata itu adalah alat bantu untuk memasukkan makanan ataupun minuman ya bagi bayi yang lahir dengan kelainan bibir sumbing itu tadi ya Bu Dokter ya. Nah ini Bu Dokter, sebenarnya apa sih yang menyebabkan bayi dengan kelainan bibir sumbing itu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter. Ya, banyak sekali ya ini faktor-faktor penyebab kelainan tersebut. Yang biasanya yang sering kita alami atau kita dapatkan di masyarakat itu adalah faktor genetik. Jadi kalau orang tuanya itu biasanya bibir sumbing, kemungkinan besar ada lagi. Oh gitu. Ya, genetik atau lingkungan lebih sering terjadi itu seperti itu. Memang beberapa kali saya lihat seperti itu. Ya, jadi kalau orang tuanya ada bibir sumbing, ternyata anaknya juga menurun ya Kak. Menurun itu yang utama itu. Bisa juga karena efek samping mungkin ibunya waktu hamil itu kebiasaannya merokok atau minum-minum alkohol. Iya. Ya, itu juga
meskipun nggak bibir sumbing kan kadang-kadang juga ada kelainan di lain tempat ya itu. Iya. Kemudian juga bisa karena kekurangan asupan vitamin B6 atau asam folat. Kemudian juga kekurangan zinc. Nah, ini jadi kita bisa ambil contoh ya, Iya. makanan yang mengandung bahan B6 atau asam folat ini bisa didapatkan di sayuran. Sayuran dan buah-buahan seperti pisang. Kalau buah-buahan pisang ya Iya. kayak gitu-gitu ya. Sayur-sayuran ini bisa brokoli, bisa sawi. Itu sebenarnya bayam itu juga banyak ya. Oh, Nah, iya. jadi sebenarnya kan ada ya di Indonesia, maksudnya ya di desa, di masyarakat kita itu sebenarnya kaya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Iya, Kadang-kadang gitu. kan ada ya orang hamil itu males dalam arti makan garingan ya kalau orang Iya, Jawa bilang tuh. Nah, mungkin ya seperti itu karena Iya, jadi kurangnya asupan nah, gizi. asupan gizi terutama sayuran, buah-buahan. Kemudian kalau yang zinc ini bisa ditemukan pada daging. Kemudian bisa juga di ayam, daging terutama di bagian dada. Kemudian bisa di udang juga bisa. Sebenarnya kan banyak ya, telur juga bisa Oh, sih. gitu. Nah, kan sebenarnya ya cuman itu tadi ya. Kemungkinan besar kalau saya melihat itu ya itu tadi loh, makan garingan atau sok gampang ke. Kadang-kadang kan mungkin bisa juga jadi kurangnya pengetahuan ibu hamil Iya. ya, mungkin yang perkawinan dini atau nah itu kan karena mereka kurang mengerti, oh aku tuh harus makan berdua ibaratnya seperti itu kan. Jadi makanan yang harus aku makan harus yang bergizi. Nah, seperti itu yang harus kita tekankan kadang-kadang. Tapi sebenarnya sih sudah ya, mungkin ya memang wateknya atau gimana saya juga nggak ngerti ya. Di posyandu kan di masyarakat kan Sudah ya sudah sebenarnya diberikan sudah. sosialisasi Nah, seperti sosialisasi itu. juga sudah sering ya. Itu tadi balik lagi ke ibunya. Ke ibunya. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang tidak diketahui penyebabnya. Ya mungkin itu sudah dari suratan di atas ya. Oh, gitu. Jadi meskipun sudah makan bergizi apa kok masih ada juga diberi cobaan seperti itu. Itu kan faktor yang tidak kita ketahui. Iya, Memang gitu. ada yang itu. Jadi anak pertama lahir normal ya. Anak kedua kok gini Ternyata Bu ada Dokter. kelainan itu. Kayak tidak menerima. Sebetulnya ya sudah, memang itu sudah suratan mau diapakan lagi. Iya. Ya kan masih bisa diperbaiki yang seperti tadi saya bilang, tuh bisa dioperasi, bisa dibantu dengan minumnya dan lain-lain. Jadi ya memang itu tadi, suratan itu tadi kalau yang penyebab terakhir itu karena tidak diketahui, bisa dari yang di atas, bisa dari yang lain-lainnya Iya, juga. gitu Itu ya. nggih. Ini Bu Dokter ada pertanyaan yang masuk ya melalui WhatsApp kita di 082133950947. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Selamat siang juga ya. Nggih. Saya Tia di Sragen. Dok, apakah saat bayi masih di dalam kandungan itu sudah bisa diketahui kalau bayi mengalami, mohon maaf, kelainan bibir sumbing? Apakah bibir sumbing itu ada faktor keturunan juga, Dok? Terima kasih. Oke. Kalau dari dalam kandungan rasanya sulit ya, agak sulit. Iya. Karena kan kadang-kadang bayi itu pas di USG juga bergerak-gerak Iya, ya. gerak-gerak. Kadang aja kalau mau melihat alat vitalnya ini perempuan atau Iya. laki aja kan kadang-kadang ketutup, kadang-kadang enggak ya kan. Seperti itu kan. Terus kemudian letaknya kan di dalam rongga mulut ini pernah ada juga bibirnya rapat. Bibirnya enggak sumbing. Iya. Tapi dalam rongga mulutnya bolong. Oh, Pernah gitu. saya juga 2 kali pernah seperti itu. Jadi loh gak popo kok ini, saya pernah dikonsuli. Manu Dok, dalamnya Dok. Begitu saya lihat dalamnya memang berlubang. Oh, berarti ada kasus semacam itu. Ada. Jadi dari luar baik-baik Baik-baik saja. aja. Ternyata di dalamnya. dalamnya palatumnya yang bercelah Oh, gitu. Tadi apa satunya lagi? Apakah genetik atau tidak? Iya. Iya, seperti yang saya tadi bilang, memang ada faktor genetik gitu. Gitu ya. Iya. Nah ini ya untuk Mbak Tia yang dari Sragen sudah dijawab sama Bu Dokter, semoga membantu ya dari pertanyaannya tadi. Kemudian ini Bu Dokter, untuk bayi dengan lahir
kelainan bibir sumbing. Ini apakah harus dioperasi gitu? Ya, kalau harus ya harus ya kalau saya ya, selain satu estetik, kedua supaya dia nanti kan tumbuh besar ya. Iya. Nah itu kan juga dia kan jadi minder ya kalau nggak ada dioperasi, terus kesulitan makan ya kan. Ada beberapa orang kan kalau memang nggak dibuatkan itu kan nek masih bayi masih bisa ya, masih Iya. pakai bottle feeding lah. Kalau sudah besar kan agak sulit. Kalau makanannya kan banyak, toh kita makan bisa makan kerupuk, makanan, masa mau dihancurkan Iya. dulu lewat bottle feeding kan nggak mungkin ya. Jadi memang sebaiknya dengan kelainan bibir sumbing tadi dioperasi. Nah itu butuh konsultasi lagi dengan dokter bedah mulut Oh, gitu. atau dokter spesialis bedah ya. Jadi itu. Jadi kalau kita menyarankan gitu biasanya ini kita membantu pakai alat bantu ini, nanti untuk selanjutnya operasi dan sebagainya monggo penjenengan bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter bedah mulut atau dengan dokter spesialis bedah. Gitu ya. Nah untuk waktunya dioperasi itu kira-kira umur berapa Bu Dokter? Ya, kira-kira bisa berumur paling cepat ya itu minimal tuh umur 3 bulan dengan berat badan 5 kilo. Ya itu untuk bibirnya saja, jadi supaya tertutup. Ya kan kalau tertutup secara estetik itu kan lebih bagus ya. Nah untuk celahnya yang di dalam itu paling enggak berumur 9 bulan dengan berat badan 11 bulan dengan berat badan 9 kilo. Nah ini itu kadang-kadang ada beberapa yang saya dapati ya, itu beberapa kan ada saya memantau, kadang-kadang memantau itu bukan cuma sekali 2 kali itu ya, kadang bisa sampai 3 kali tergantung kelainannya. Ya kalau semakin kelainannya tuh atau celahnya itu semakin lebar, itu bisa celah itu bisa dioperasi 2 kali 3 kali. Tapi kalau celahnya itu sempit di langit-langit ya cuma 1 kali sudah bisa. Gitu. Terus kemudian untuk nanti ke depannya kan biasanya agak membekas ya, kelihatan ya kalau itu bibir sumbing atau bagaimana. Nah itu nanti setelah umur 18 kalau memang pasiennya itu pingin lebih pede secara estetik, monggo nanti dikonsultasikan lagi dengan dokter spesialis bedah plastik. Gitu. Bisa ya di. Bisa. Semua sekarang canggih kan. Iya. Nah, kalau pingin cantik juga bisa hidungnya dipermak ya. Tulang pipinya entah diapakan, tarik sana, tarik sini ya, seperti itu. Iya. Itu bibir sumbing pun juga bisa. Nanti setelah umur 18 tahun nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter bedah plastik supaya gitu ya. lebih nggak kelihatan ya kan. Tuh, monggo. Berarti ini ya kalau operasi bibir sumbing sama operasi langit-langit itu tadi nggak bersamaan ya Bu ya? Nggak bersamaan biasanya karena yaitu tergantung juga kasus. Oh, gitu, Ya, ya. kalau misalnya datangnya ke dokter baru umur 5 bulan, nah kan bisa langsung sekalian bibir sekalian nano. Tapi kalau dia sudah awal sudah konsultasi dan dokter bedah, oh ya ini bisa, berat badannya cukup, HB-nya cukup. Nah, monggo nanti itu kan semua dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter bedah mulut atau dokter spesialis bedah. Oh gitu ya. Bu Dokter ini ada pertanyaan lagi yang masuk ya Bu Dokter. Iya. Selamat siang, ya selamat siang juga. Saya Anin di Sragen. Apakah pembuatan alat bantu tersebut, alat bantu bottle feeding ini ternyata, ini bisa tercover dari BPJS Dok? Kalau ada masyarakat ada yang tidak mempunyai BPJS, apakah bisa meminta pembuatan alat bantu secara mandiri? Berapa biaya pembuatan alat bantu tersebut? Terima kasih. Nggih. Selama ini kalau di rumah sakit sepertinya tidak di cover. Ya. Itu karena masuknya mungkin estetik ya. Estetik. Karena semua yang masuk estetik tidak bisa Biaya sendiri. Ya, cover kan. Itu pun juga nggak mahal kok alat itu. Jadi biasanya saya bikinkan paket. Artinya gini, satu cetakan itu saya bikinkan 3 minimal. Karena apa? Nanti kan buat gantian. Oh, ya iya. kan bayi itu kan butuh botol. Iya, dotnya minum tidak kan? hanya satu. Kan nggak mungkin tahu botol bayi satu itu Iya. nggak mungkin.
Jadi minimal dibikinkan 3. Tiga. Itu biasanya sih saya sekitar 600 sampai 750. Itu tuh udah dibikinkan 3 botol, dot 3 itu. dot, seperti itu. 3 alat bantu itu tadi. 3 alat itu sekitar itu. Paling kalau untuk nyetaknya yang seperti ini paling sekitar 150. Dari paket itu tadi Bu Dokter, dengan harga segitu dari beberapa ukuran tadi itu sama enggak? Dari ukuran bayi, itu 3 tahun. itu ukuran bayi yang baru lahir. Oh gitu. Jadi kalau semakin bahan yang digunakan Semakin banyak ya nanti ada cas lagi karena kan dibutuhkan bahan yang lebih lebar. Gitu, iya. Tapi untuk paketnya ada 3. Biasanya saya bikinkan 3 karena kan ya itu tadi untuk gantian. Misalnya satu dicuci, satunya bisa dipersiapkan lagi. Iya gitu ya Bu Dokter. Jadi memang untuk kelainan bibir sumbing ya, ini memang harus dioperasi ya kalau bisa ya Bu Dokter. Ya insya Allah kalau bisa itu ya diusahakan. Kan kepingin ya anaknya kan ya supaya nggak minder itu Iya, tadi betul. ya kan. Itu biasanya kan anak kan kita kan pinginnya anak kita itu bahagia ya atau nyaman gitu kan ya. Jadi dengan kalau dia punya kelainan kan sekarang itu banyak apa itu namanya yang apa kalau anak-anak sekarang itu Dibully. Nah itu kan ngeri ya. Saya Iya. dengar aja sudah ngeri ya. Apalagi Bullying itu. Nah seperti itu. Jadi kan ya diusahakan bagaimana. Kalau yang operasi bibir sumbing itu bisa di cover BPJS. Oh gitu. Ya kalau operasinya bisa di cover. Tapi untuk alat bantunya Nah itu yang tidak itu. karena kan masuknya estetik. Oh Ya, iya. Berarti ini Mitra Buana ya, mungkin dari Anda ataupun keluarga ataupun tetangga yang mungkin ada bayi yang bibir sumbing. Nah ini untuk operasinya bisa di cover dengan BPJS, tapi untuk alat bantunya, untuk bottle feedingnya itu untuk tidak bisa ya di cover dengan BPJS. Seperti itu ya Mitra Buana. Terus kemudian biasanya dari Persatuan Dokter Gigi Bedah Mulut atau dokter spesialis bedah ada program-program khusus, misalnya artinya mereka pas hari ulang tahun. Iya, ada promo. Nah, itu biasanya gratis loh. Oh ya, kayak seperti baksos ya, baksosnya bedah mulut biasanya ada itu. Iya. Nanti pada bulan-bulan tertentu mungkin pas PDGI Ultah, nah itu biasanya dari bedah mulut itu mengadakan bakti sosial dengan itu operasi bibir sumbing gratis. Oh gitu, Nah, operasi bibir biasanya sumbing. kita juga share di masyarakat kalau ada operasi bibir sumbing daerah Solo Raya. Nah, itu nanti bisa didaftarkan nanti dengan gratis. Oh gitu ya, ini kabar baik ini Mitra Buana ya, juga masyarakat Sragen mungkin yang ada kelainan bibir sumbing ya pada anak-anak ataupun bayi. Nah ini dari programnya RSUD ya, ada promo ya tapi bukan programnya RSUD. Oh bukan. Karena bedah mulut biasanya bedah kolega. mulut. Jadi Persatuan Bedah Mulut Poli. itu bukan dokter gigi spesialis bedah mulut gitu. itu biasanya mengadakan kayak Semacam, baksos iya. itu tadi ya, itu tapi bulannya saya nggak terlalu mengerti, jadi mereka kayak kita misalnya baksosnya bikin gigi palsu Oh, di gitu. panti bereda Iya. kayak gitu-gitu. Nah ini kalau yang bedah mulut biasanya bakti sosialnya operasi bibir sumbing Ya. itu. Nah ini dari Persatuan spesialis dokter spesialis bedah mulut ya, ya. mungkin bisa mengadakan kegiatan semacam bakti sosial atau baksos. Nah ini Nah, bisa operasi ikut gratis nanti. ya bibir sumbing nanti itu. kita akan biasanya sih kita infokan kok ke masyarakat itu. Kalau ada kan mereka kan juga seneng ya kalau bakti sosialnya juga Iya, sukses betul. gitu loh maksudnya. Bisa membantu juga Ya, masyarakat itu gitu. pengabdian kita sebagai seorang dokter gigi. Tapi ini ya Bu Dokter, ngomong-ngomong dengan prostodonsia, ternyata ini prostodonsia itu tidak hanya sebatas spesialis dokter gigi aja ya. Untuk hanya Gigi gigi palsu. ternyata semua jaringan ataupun organ yang lain ini juga bisa ditangani gitu ya, ya. yang maxilofasial itu tadi ya. Iya, Kayak betul mata, sekali. hidung, gigi palsu, dan itu juga masuknya di ranahnya prosto ya. gitu ya. Nah Bu Dokter, ini waktu karena juga membatasi kebersamaan kita, mungkin ini sebagai kesimpulan atau closing statement dari Bu Dokter ya mengenai alat bantu bottle feeding untuk Oh, ya. bayi
lahir atau bayi bibir dengan sumbing itu. kelainan tersebut. Iya. Jadi kita rangkum ya. Jadi kita itu sebagai dokter gigi prostodonsi tugasnya itu hanya membuatkan atau membantu membuatkan alat bantu bottle feeding atau obturator untuk bayi atau anak dengan kelainan bibir sumbing atau celah langit-langit. Jadi kita cuman tugasnya membantu, bukan mengoperasi ya. Iya. Kalau mengoperasi itu ranahnya dokter Bedah. bedah mulut atau bedah. Itu aja ya yang kita bisa tekankan, kita membantu untuk bayi atau anak bisa minum aman. Itu aja. Gitu ya. Jadi ini ya Mitra Buana dan pendengar ya. Dari kesimpulan yang bisa diambil dari bahasan kita siang hari ini mengenai alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing dari prostodonsi ini hanya membantu alatnya saja. Untuk operasinya ini bisa bersama nanti dokter spesialis bedah mulut atau dokter spesialis bedah gitu ya. Jadi sekali lagi untuk operasi bibir sumbing bisa di-cover oleh BPJS, tapi untuk alat pembuatan alatnya atau bottle feedingnya ini tidak bisa di-cover oleh BPJS. Nah ini sebagai info ya bagi Anda masyarakat Sragen gitu. Baik Mitra Buana dan pendengar, beberapa hal mengenai bottle feeding atau alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Bu Dokter Ana ini. Dan demikian live talk show kesehatan kali ini dengan tema alat bantu bottle feeding untuk bayi dengan bibir sumbing bersama dengan narasumber Dr. Gigi Ana Susanti SP-Pros, dokter gigi spesialis prostodonsia dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Sampai di sini saja kebersamaan kita dan semoga obrolan kita siang hari ini bermanfaat. Semoga kita juga bisa berjumpa di acara Talkshow Kesehatan untuk edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Ratih dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kebersamaan Anda. Selamat siang.